Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi ke EMN 17. Sebelum mulai, sama-sama kita subscribe dan tekan tombol loncengnya ya. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Sekarang kita sudah memasuki tema 3, subtema 3. Pada subtema 2 kita telah belajar tentang wujud benda, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Nah, pada subtema 3 kali ini kita akan membahas tentang perubahan wujud benda. Nah, teman-teman sudah siap kan? Oke. Yuk kita mulai. Perubahan wujud benda adalah suatu proses perubahan wujud dari suatu benda menjadi wujud yang lain. Perubahan wujud benda dapat terjadi jika mengalami pemanasan, pendinginan, atau disimpan di udara terbuka. Perubahan wujud benda ini ada 6 jenis ya. Yang pertama adalah mencair, yang kedua adalah membeku, yang ketiga menguap, keempat mengembun, kelima menyublim, dan yang keenam adalah mengkristal. Oke, sekarang kita bahas tentang jenis perubahan wujud benda satu persatu ya. Kita mulai dari mencair. Peristiwa mencair adalah salah satu bentuk dari perubahan wujud. Mencair adalah perubahan wujud benda dari padat menjadi cair. Mencair dapat juga disebut dengan meleleh ataupun melebur. Nah, peristiwa mencair terjadi karena benda padat menerima panas dari lingkungan sekitarnya. Di kehidupan sehari-hari ada banyak peristiwa mencair yang dapat kita temukan. Contohnya, es batu yang diletakkan di tempat terbuka akan mencair. Contoh yang kedua yaitu coklat. Coklat batang akan meleleh jika dipanaskan. Yang ketiga adalah mentega. Mentega pada awalnya berwujud padat. Nah, setelah dipanaskan, mentega akan berubah wujud menjadi cair. Dan contoh yang keempat adalah lilin akan meleleh jika terkena panas. Nah, pada awalnya lilin berbentuk padat, setelah dinyalakan perlahan-lahan lilin akan meleleh karena terkena panas dari api. Nah, bagaimana teman-teman? Peristiwa mencair sudah paham kan? Oke, sekarang kita ke perubahan wujud benda yang kedua, yaitu membeku. Membeku adalah perubahan wujud benda cair menjadi padat. Nah, peristiwa membeku terjadi karena benda cair mengalami pendinginan pada suhu tertentu. Ada banyak peristiwa membeku yang dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari seperti pembuatan es batu. Air yang semula cair berubah menjadi padat. Mula-mula air disimpan di lemari pembeku, setelah beberapa lama air tersebut akan berubah menjadi es batu. Contoh yang kedua yaitu pada pembuatan gula merah. Gula merah berasal dari cairan nira yang telah diolah dan didinginkan. Setelah didinginkan, cairan gula merah akan berubah menjadi padat. Contoh peristiwa membeku yang ketiga adalah proses pembuatan agar-agar. Awalnya, agar-agar yang telah dimasak berwujud cair kan teman-teman. Nah, setelah beberapa lama, cairan agar-agar berubah menjadi padat.
Peristiwa membeku sudah paham kan teman-teman? Oke, sekarang kita masuk ke perubahan wujud benda yang ketiga, yaitu menguap. Menguap adalah perubahan wujud benda cair menjadi gas. Nah, peristiwa menguap ini terjadi karena proses pemanasan ya teman-teman, baik dari pemanasan matahari ataupun dari sumber panas yang lainnya. Peristiwa menguap dalam kehidupan sehari-hari yang dapat kita temukan contohnya yaitu pada saat kita menjemur pakaian yang basah. Matahari mempunyai peran yang penting untuk membantu proses penguapan yang terjadi di muka bumi ini. Nah, air yang ada pada baju yang basah akan menguap karena panas dari matahari sehingga pakaian akan mengering. Contoh peristiwa menguap yang kedua adalah memasak air. Air yang dimasak sampai mendidih akan berkurang dan akan habis jika dipanaskan terus-menerus. Itu karena air berubah wujud menjadi uap air yang disebabkan karena adanya pemanasan dari api. Contoh peristiwa menguap yang ketiga adalah proses pembuatan ikan asin. Teman-teman pernah melihat ikan asin kan? Nah, kenapa ikan asin itu kering? Kenapa tidak basah seperti ikan segar? Ya, itu karena ikan asin dibuat dengan cara dijemur ya teman-teman. Nah, karena proses penjemuran inilah yang mengakibatkan kandungan air dalam ikan menguap. Sehingga ikan asin itu tidak ada kandungan airnya seperti pada ikan segar teman-teman. Kita lanjut ke contoh peristiwa menguap yang keempat, yaitu parfum pada tempat terbuka. Teman-teman pernah perhatikan tidak ya, parfum pada botol yang terbuka lama-kelamaan akan habis karena terjadi penguapan pada parfumnya. Dan contoh yang kelima adalah bensin di tempat yang terbuka. Bensin yang dibiarkan pada tempat terbuka akan berkurang, bahkan dapat habis karena mengalami penguapan. Sekarang kita masuk ke perubahan wujud benda yang keempat, yaitu peristiwa mengembun. Mengembun adalah perubahan wujud benda dari gas menjadi cair karena benda gas mengalami pendinginan. Nah, peristiwa mengembun ini dapat juga kita temukan dalam kehidupan sehari-hari seperti terjadinya embun di pagi hari. Nah, di pagi hari kita sering melihat daun atau rumput basah karena adanya embun. Embun ini terjadi karena uap air mengalami pendinginan saat bersentuhan dengan permukaan daun. Contoh yang kedua adalah embun pada permukaan gelas yang berisi es. Nah, awalnya sisi luar dari gelas yang berisi es dalam keadaan kering. Setelah beberapa saat, sisi luar dari gelas muncul titik-titik air. Itu karena uap air mengalami pendinginan ketika bersentuhan dengan gelas yang berisi es. Uap air tersebut kemudian berubah menjadi titik-titik air. Jadi, titik-titik air di sisi luar gelas bukan berasal karena tembus dari dalam ya teman-teman. Akan tetapi, titik-titik air berasal dari uap air yang ada di sekitar gelas tersebut. Kenapa demikian? Karena udara di sekitar kita banyak mengandung uap air.
Nah, ketika uap air bersentuhan dengan benda-benda yang lebih dingin atau suhunya lebih rendah, maka berubahlah menjadi bintik-bintik air. Nah, teman-teman sudah paham kan apa itu mengembun? Oke, sekarang kita masuk ke jenis perubahan wujud benda yang kelima, yaitu peristiwa menyublim. Menyublim adalah perubahan wujud benda dari padat menjadi gas. Peristiwa ini terjadi karena benda padat menerima panas dari lingkungan sekitar. Contoh menyublim dalam kehidupan sehari-hari yang pertama yaitu pengharum ruangan yang padat. Pengharum ruangan yang padat jika dibiarkan pada udara terbuka, maka perlahan-lahan pengharum ruangan tersebut akan mengecil dan kemudian menghilang. Itu karena pengharum ruangan tersebut telah berubah wujud menjadi gas yang berbau harum. Contoh yang kedua adalah kapur barus. Kapur barus yang disimpan di dalam lemari akan habis sehingga lemari menjadi harum. Itu karena kapur barus berubah dari padat menjadi gas di dalam lemari. Kemudian jenis perubahan wujud benda yang terakhir adalah peristiwa mengkristal. Nah, mengkristal adalah perubahan wujud benda dari gas menjadi padat. Mengkristal disebut juga dengan menghablur. Peristiwa ini berkebalikan dengan peristiwa menyublim. Mengkristal terjadi karena benda gas mengalami pendinginan. Contoh peristiwa mengkristal dalam kehidupan sehari-hari diantaranya adalah knalpot motor yang menghitam. Gas yang dikeluarkan melalui knalpot salah satunya adalah karbon dioksida. Nah, saat menguap, gas ini tidak seluruhnya terbuang ke udara, tetapi ada beberapa yang mengendap di dalam knalpot dan meninggalkan bekas berupa kristal-kristal kecil kehitaman yang membuat bagian dalam knalpot menjadi kotor. Nah, proses ini disebut dengan peristiwa mengkristal. Contoh yang kedua adalah terbentuknya embun beku. Nah, embun beku terbentuk seperti kristal es yang menempel pada tanaman. Uap air di udara mengalami pendinginan sehingga membentuk kristal es pada tanaman. Contoh ketiga adalah terbentuknya salju. Salju adalah benda berwujud padat yang terbentuk dari partikel uap air yang mendingin di atmosfer dan jatuh ke bumi dalam bentuk kristal. Itu sebabnya salju mengalami proses mengkristal sebelum turun. Contoh keempat adalah bunga es pada freezer. Biasanya pada lemari es terdapat bagian yang sering kita sebut dengan freezer atau pendingin atau biasa juga disebut dengan pembeku. Bunga es sering ditemui pada bagian ini. Nah, buka tutup pada pintu kulkas akan menyebabkan udara ruangan yang lebih hangat masuk ke dalam kulkas. Akibatnya dari udara yang masuk adalah pembentukan bunga es pada freezer ini. Nah, teman-teman, sebagai kesimpulan, semua peristiwa perubahan wujud benda tadi itu terjadi karena benda tersebut menerima dan melepaskan kalor atau energi panas. Benda padat jika menerima kalor akan berubah menjadi benda cair. Contohnya tadi itu ada es batu yang berubah menjadi cair. Nah, benda padat jika menerima kalor dapat juga berubah menjadi gas. Contohnya tadi adalah kapur barus. Selanjutnya benda cair.
Benda cair jika menerima kalor akan berubah menjadi benda gas. Nah, contohnya tadi adalah parfum yang berupa benda cair. Jika dibuka tutupnya, maka akan menguap menjadi benda gas. Tetapi jika benda cair melepaskan kalor, maka akan berubah menjadi benda padat. Nah, contohnya tadi adalah agar-agar yang semula cair berubah menjadi padat. Berikutnya adalah benda gas. Nah, benda gas jika melepaskan kalor akan berubah menjadi benda padat. Nah, contohnya tadi adalah uap air yang mendingin di atmosfer akan berubah menjadi salju. Atau udara ruangan yang terperangkap di freezer berubah menjadi bunga es. Benda gas jika melepas kalor atau mengalami pendinginan juga dapat berubah menjadi benda cair. Contohnya tadi adalah uap air berubah menjadi titik-titik air pada permukaan gelas yang berisi es. Nah, supaya mudah memahami perubahan wujud benda, sekarang silahkan perhatikan arah panah dari segitiga perubahan wujud benda berikut ya. Perubahan benda padat menjadi benda cair disebut mencair. Sebaliknya, benda cair menjadi benda padat disebut dengan membeku. Lalu, benda cair menjadi benda gas disebut dengan menguap. Sebaliknya, dari benda gas menjadi benda cair disebut dengan mengembun. Lalu, benda padat menjadi benda gas disebut dengan menyublim. Sebaliknya, benda gas menjadi benda padat disebut dengan mengkristal. Nah, panah warna merah untuk peristiwa yang menerima kalor, sedangkan warna hijau untuk peristiwa yang melepaskan kalor ya. Nah, teman-teman, semoga penjelasannya bermanfaat ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa subscribe dan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.